Ini headline BBC Indonesia bulan Mei 2026. Presiden kita bilang rakyat di desa enggak pakai dolar, jadi tidak perlu khawatir soal rupiah yang melemah. Pernyataan yang menarik, terutama kalau kamu tahu bahwa hampir semua barang yang kamu makan, pakai, dan konsumsi setiap hari harganya mengikuti kurs dolar. Rupiah ada di angka yang membuat banyak orang tidak nyaman. Dan di tengah semua itu, aku duduk di depan laptop dan mulai trading prop firm. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah cukup lama sadar satu hal, bahwa tidak ada yang akan memperbaiki kondisi finansial kita selain kita sendiri. Ini chart USD IDR, dolar terhadap rupiah. Setiap kali grafiknya naik, rupiah melemah terhadap dolar. Naiknya bukan semalam, ini tren yang sudah jalan bertahun-tahun. Sejak 2022 pun sudah seperti ini. Grafik yang tidak pernah kita undang dan tidak pernah kita ingin lihat, tapi selalu datang tepat waktu. Indonesia mengimpor hampir semua kebutuhan pokok, bahan pangan, BBM, obat-obatan, elektronik, semua dihargai dalam dolar di pasar global dan neraca perdagangan kita. Jadi ketika ada yang bilang rakyat desa tidak pakai dolar, secara teknis benar, tapi harga beras, LPG, tempe, tahu, dan obat generik yang setiap tahun naik sepertinya tidak setuju dengan pernyataan itu. Ini bukan soal politik, aku tidak tertarik berdebat itu. Ini soal matematika sederhana. Kalau penghasilan kamu dalam rupiah dan nilai rupiah terus turun terhadap dolar, maka daya beli kamu menyusut setiap tahun, bahkan tanpa kamu sadari. Ini masalah yang kebanyakan orang tidak mau akui dengan jelas. Gaji naik, tetapi biaya hidup juga naik. Gaji naik, kalau naik hampir tidak pernah secepat biaya hidup yang sebenarnya kamu rasakan selama ini. Generasi orang tua kita bisa beli rumah dengan gaji beberapa tahun, tapi sekarang dengan proporsi yang sama, beli rumah di kota besar sudah hampir tidak masuk akal atau tidak mungkin. Bukan berarti generasi kita malas, matematikanya yang memang sudah berbeda. Dan solusi yang selalu disarankan adalah kerjanya lebih keras, nabung lebih banyak, investasi reksadana. Itu semua masuk akal, tapi semuanya masih dalam ekosistem yang sama, yaitu ekosistem rupiah. Ekosistem rupiah yang nilainya bergerak bukan atas kendali kamu. Kalau kamu mau keluar dari ketergantungan pada suatu mata uang yang pergerakannya di luar kendali kamu, maka kamu butuh satu sumber penghasilan yang denominasinya berbeda. Ini kenapa aku ada di sini dan pada posisi saat ini. Bukan karena trading forex adalah jalan keluar yang mudah. 7 tahun pengalaman aku cukup untuk bilang bahwa ini jauh dari mudah. Bukan karena prop firm adalah jaminan. Aku pernah funded, pernah payout, dan pernah lihat prop firm yang tutup dalam semalam dan semua akunnya dibekukan. Tapi dari semua pilihan yang aku pertimbangkan untuk menghasilkan dolar dari Indonesia, prop firm adalah yang paling masuk akal untuk kondisi aku sekarang. Modal minimal sendiri, profit dalam dolar, bisa dilakukan dari mana saja selama ada internet,
termasuk dari kamar yang tidak terlalu jauh dari warung nasi yang harganya naik tiap bulan. Sekarang aku sedang challenge 2 akun sekaligus, Funding Pips $5.000 dan juga Hola Prime $10.000. Dua platform ini punya struktur rules yang berbeda, dan perbedaan itu sulit dilihat, tapi itu penting untuk dipahami sebelum kamu memilih yang cocok dengan trading style kamu. Breakdown lengkap soal rules atau soal ini akan aku buat di video terpisah, karena topik ini butuh waktu sendiri untuk dijelaskan dengan baik dan benar. Update kondisi sekarang, karena ini channel dokumentasi, bukan highlight reel aja. Untuk Funding Pips, ini progresnya seperti yang kamu lihat sekarang. Lalu untuk Hola Prime, ini progresnya seperti yang kamu lihat juga. Aku tidak akan pilih-pilih angka yang enak ditampilkan. Kalau bagus, kamu akan lihat. Kalau jelek, kamu juga akan lihat. Itu konsekuensi dari bikin channel yang isinya dokumentasi jujur. Aku akan update progres kedua challenge ini setiap minggu seperti dijanjikan. Bukan karena aku yakin akan selalu profit, tapi karena dokumentasi publik adalah cara aku memastikan diri sendiri tetap disiplin. Headline ini akan tetap ada, rupiah akan terus bergerak, dan orang-orang akan terus berdebat soal siapa yang salah. Aku tidak punya energi untuk itu. Yang aku punya adalah 2 challenge, platform yang sedang berjalan, koneksi internet, dan cukup pengalaman pahit untuk tahu apa yang tidak boleh diulangi. Kalau kamu juga sedang cari cara untuk tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang, yaitu Indonesia dolar, yang pergerakannya di luar kendali kamu, mungkin channel ini relevan buat kamu. Subscribe kalau mau ikut perjalanannya. Link afiliasi Funding Pips ada di deskripsi. Aku dapat komisi kalau kamu daftar lewat link itu. Dan seperti selalu aku bilang di depan, bukan di akhir dalam huruf kecil yang tidak ada yang baca. Video berikutnya masih akan tetap sesuai jadwal, yaitu breakdown lengkap rules Funding Pips dan Hola Prime, dan kenapa memahami rules lebih penting dari strategi trading apapun. Sampai jumpa di video berikutnya.